birokrat di Kabupaten Malang. Saat ini beliau masih aktif menjabat di salah satu instansi pemerintah daerah. Jadi nama beliau Haji Rahmi. Iya. Tapi tadi keceplosan ya, saya nyebut beliau Kak Jeng. Nah, itu apa? Nama itu siapa? Nama familiar. Iya, waktu kuliah. Waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa. Pak Haji. Selama 1 periode kemarin, 5 tahun kemarin, ya, kan sudah konsen di BPBD. Ya 2001. Sebenarnya di Kabupaten Malang dengan daerah-daerah yang lain potensi bencana atau bencana yang terjadi, yang akan terjadi dan yang sudah terjadi itu sama atau beda? Secara keseluruhan untuk Kalsel itu memang memiliki kemiripan potensi bencana karena daerah kawasan kita Kalimantan Selatan ini kan adalah kawasan yang banyak dialiri sungai-sungai. Ya. Di kota 1000 sungai memang hingga banjir itu menjadi tantangan. Jadi potensi banjir itu hampir semua daerah, tidak ada yang tidak terkena banjir itu kan. Jenis bencana kita ini sudah kita lakukan satu kajian yang disebut dengan kajian risiko bencana atau disingkat dengan KRB. KRB kita ini baru saja kita lakukan updating di tahun 2023 melalui bantuan dari Badan Perencanaan Litbang. Waktu itu Badan Litbang yang namanya. Kita dibantu untuk melakukan kajian tentang risiko bencana. Nah, hasil kajian itu tadi menunjukkan bahwa potensi bencana di daerah kita ini ada 4 yang utama, kemudian 1 yang potensial. Yang 4 sudah saya sebutkan tadi, yang potensial ini adalah gempa. Ya, dan gempa ini ternyata tidak hanya Balangan ya, Kalsel secara umum juga mengalami itu karena di Balangan pernah itu. Pernah. Jadi Balangan di tahun 2024-2023 ada kejadian itu dilaporkan oleh rilisnya melalui badan resmi yaitu BMKG bahwa ada ditemukan titik gempa di Kabupaten Balangan dengan kedalaman 10 km, tetapi skala Richternya rendah. Masih rendah, artinya di bawah 4 skala Richter, dan itu tidak terlalu terasa. Tidak terasa. Nah, tapi ada gitu ya. Ada potensi itu. Nah, ini yang harus tetap kita waspadai dan kita cermati secara seksama, karena katanya kita Balangan adalah bagian dari garis yang dilewati oleh sesar baru Meratus yang mungkin akan aktif gitu kan, kita tidak tahu. Iya. Ya kalau misalnya sudah terjadi sekarang, iya, bukan tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah ada tanda-tanda itu kan. Ada tanda-tanda. Jadi ada pola. Ya. Karena kita bercermin dari kejadian bencana yang baru terjadi tahun 2002 di Cianjur, itu juga sebelumnya tidak ditemukan ada potensi gempa. Dan saya memang melakukan studi ke sana. Kalau untuk yang tanah longsor, dan banjir tadi, kita masuk dalam untuk pencegahan, mengantisipasinya. Iya. Itu sudah komprehensif. Ya, artinya dari dasar kajian risiko bencana tadi, kita kemudian menyusun, saya sebutkan di awal tadi, hari ini menyusun rencana penanggulangan RPB-nya. Jadi RPB ini nanti kita dapat 5 tahun sebagai langkah-langkah intervensi dari pemerintah daerah yang harus diprogramkan dalam 5 tahun untuk menanggulangi potensi ya. Jadi yang kita tanggulangi itu ada bencananya, ada potensinya. Potensi harus tanggulangi. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka mencegah. Ya, jadi mencegah terjadinya bencana dan mencegah terjadinya apabila bencana terjadi, mengurangi dampak. Jadi itu upaya pencegahan yang kita lakukan. Nah, jadi RPB sudah kita susun, ya mudah-mudahan nanti dalam 5 tahun rencana penanggulangan ini, dan itu bersifat lintas sektor dan lintas instansi. Itu termasuk gempa tadi? Termasuk gempa. Jadi gempa, alhamdulillah ini sudah dapat waktu dekat ini respon dari pemerintah provinsi. Salah satu upaya untuk mengantisipasi gempa tentu saja adalah kita harus bisa mendeteksi sejak dini akan terjadinya gempa, minimal itu kan, untuk upaya mencegah terjadinya korban. Masyarakat sudah. Nah, itu salah satu. Dan itu sudah disiapkan oleh provinsi berupa alat yang namanya EWS, Early Warning System, untuk gempa.
dan akan dipasang nanti di Kabupaten Balangan. Dan tidak hanya Kabupaten Balangan, insya Allah di 13 kabupaten kota. Itu maksudnya diletakkan di posisi tertentu atau? Ya, nanti akan ditentukan. Jadi kita akan mengikuti tim ahli dari provinsi, nanti akan melihat posisi yang pas untuk meletakkan alat tersebut sebagai alat early warning systemnya, peringatan dininya untuk Kabupaten Balangan. Menurut Pak Haji Rahmi, semua potensi bencana tadi dan semua kebutuhan yang sudah direncanakan itu ada relevan nggak dengan visi-misi atau rencana program oleh pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, individu kepala daerah, Pak Abdul Hadi itu ada relevansinya visi-misi atau program kerja beliau? Ya, tadi saya sebutkan di awal bahwa visi misi bupati ya di periode sebelumnya ini kita bicara ulang, karena ini kan yang bupati Bapak periode yang baru kan belum nih kan, tapi tetap inline sebenarnya dengan yang akan baru, karena tagline-nya kan yang kita pahami adalah melanjutkan gitu kan, tapi melanjutkan lebih progresif. Nah, di dalam visi misi bupati di periode yang sebelumnya, di misi kelima, bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial budaya serta pemerintahan yang kondusif dan aman, di poin 3 saya ingat bahwa perlu penanganan, pengendalian dan upaya respon cepat terhadap bencana melalui apa? Melalui peningkatan sarana, melalui peningkatan kapasitas SDM. Kapasitas SDM ini baik dari sisi kompetensi maupun kesejahteraan dan juga support anggaran. Jadi ini sangat sesuai dengan visi misi kepala daerah di periode sebelumnya, dan itu juga tertuang di dalam RPJMD kita, dan di BPBD sudah kita cascading namanya dalam Renstra kita dituangkan lagi, diturunkan menjadi Renja kita, dan dalam 4 tahun ya, karena periode sebelumnya kan hanya 4 tahun, dari 2021 saya diamanahi di BPBD sampai 2024 ini alhamdulillah kita secara bertahap melakukan upaya-upaya peningkatan sesuai dengan visi misi tadi. Jadi sangat mendapatkan dukungan baik dari eksekutif dan juga legislatif. Artinya rencana yang dibuat oleh BPBD, rencana strategis dan program, kemudian rencana jangka menengah dan panjang, itu sudah ya intinya didukung oleh legislatif dan kebijakan pemerintah daerah dan disupport anggaran. Alhamdulillah. Jadi kita cukup sangat berbangga ya, ditugaskan di BPBD, kita menerima dengan sepenuh hati, sehingga kita kemudian mencoba menerjemahkan visi misi kepala daerah tadi di dalam Renstra, kemudian dituangkan dalam program-program dan kegiatan untuk penanggulangan bencana. Nah, dalam program penanggulangan bencana ini ada 3 fase yang harus kita pahami ini masyarakat, yaitu fase pra. Pra ini disebutkan dalam fase kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Kemudian fase tanggap darurat, itu pada saat kejadian apa yang harus kita lakukan. Kemudian fase pasca setelah kejadian itu apa yang dilakukan, itu adalah rehab dan rekonstruksi. Ini yang harus dipahami, dan 3 fase ini kita sudah siapkan program-program yang dalam 4 tahun sudah kita wujudkan. Bahkan kita buat dalam bentuk inovasi. Jadi tidak hanya bersifat program rutin kemudian biasa-biasa, tapi kita kemas dalam bentuk inovasi. Karena ini adalah juga bagian dari visi misi kepala daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki spirit inovatif. Dan kita bersyukur, berbangga bagian dari itu, dan capaian kita di tahun 2024 ini pencapaian sangat membanggakan. Baru saja dirilis Kabupaten Balangan sebagai kabupaten terinovatif di peringkat kelima se-Indonesia. Nah, tadi saya juga mau mau bahas soal itu. Tapi sebelumnya gini. Terkait dengan perencanaan, kemudian upaya-upaya mencegah, kan harus ada sosialisasi. Ya, secara dini lah.
secara dini, bukan cuma ke masyarakat, tapi juga ke semua lapisan. iya Semua lapisan. pelajar Betul. sampai ke Iya. ya pelajar Jadi, tingkat dasar. oke. Jadi saya sebutkan tadi di fase pra tadi ya, atau kesiapsiagaan. Ini mindsetnya sekarang oleh pemerintah pusat disebut dengan resilience, untuk menciptakan ketangguhan terhadap bencana. Nah, untuk bencana itu perlu upaya-upaya kesiapsiagaan dari masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ini tentu dimulai dari membangun pemahaman, membangun pengetahuan, literasi terhadap bencana. Itu kita lakukan mulai dari tingkat sekolah dasar, TK. Ya, jadi dari tingkat anak TK kita sudah mulai masuki, karena memang sejalan dengan program dari pemerintah pusat yang disebut dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu sosialisasi dari instansi pemerintah, dari BPBD, betul. ke sekolah. Dan itu kita bagi proporsional di 8 kecamatan, dari tingkat TK, SD sampai SMP, bahkan SMA. Kayak simulasi gitu. Bahkan simulasi. Jadi tidak hanya sekedar kita menyampaikan teori-teori dan pengetahuan, tetapi juga kita simulasikan bagaimana ketika menghadapi gempa, bagaimana menghadapi banjir, bagaimana menghadapi kebakaran. Itu harus kita pahamkan sejak dini dari anak-anak TK, sehingga mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan bahwa kunci menghadapi kebencanaan itu adalah pertama kali tidak boleh panik. Oh iya. Iya benar. Ya, bahasa keren itu dan panik gitu kan. Jangan panik. Artinya ketika orang tidak panik, dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar. Tapi kalau panik, wah, sudah kacau semua. Iya. Ada salat tahajud sama doa bersama. Oh iya. Ketika itu bagian dari upaya-upaya dan ikhtiar kita di dalam melawan bencana, dan yang bisa jadi kita sebut itu sebagai inovasi kita. Inovasi kita. Kenapa itu bagian dari inovasi? Karena sejauh ini upaya-upaya orang melakukan sistem sosialisasi, edukasi, dan informasi pada masyarakat itu hanya menggunakan media-media atau proses-proses yang biasa gitu kan. Nah, kita coba melakukan pendekatan melalui pendekatan keagamaan. Melalui pendekatan keagamaan dibungkus dengan kegiatan balangan bermunajat namanya, saya diklainkan. Itu sudah berjalan 3 tahun ini. Dan balangan bermunajat ini adalah sebagai bagian dari kegiatan mulai dari rangkaian istighosah, sholat hajat, doa bersama, tetapi itu hanya sebagai media. Karena kan kita harus menyempurnakan ikhtiar kemanusiaan kita yang bersifat teknokratik gitu kan. Tapi kemudian juga jangan lupa kita perlu melakukan ikhtiar-ikhtiar ketuhanan, pendekatan spiritual. Nah, ini penting karena inilah yang utama, senjata utama itu sebenarnya. Jadi gini, kalau kepala dinasnya itu religius. Iya. Karena kepala dinasnya orang IAIN dan kebetulan Pak Bupatinya juga alumni IAIN. Jadi pendekatannya harus agamis. Sama saya juga IAIN. Iya. Ini itu salah satu metode dan cara kita untuk, karena masyarakat kita kan dikenal sebagai masyarakat agamis. Jadi kalau cara-cara yang kita sampaikan hari ini melalui media massa, baliho, pamflet atau radio itu udah biasa gitu kan. Tapi melalui pendekatan, melalui tempat ibadah, keagamaan ini yang mungkin tidak ada yang melakukan dan paham gitu kan. Tapi ada sih, tapi belum tidak masif gitu kan. Nah, kalau kita balangan, kenapa dibilang inovasinya itu ada? Karena satu, pelaksanaan ini BPBD. Kita melibatkan banyak unsur dari Polri, kita undang, kemudian seluruh camat, lurah, kemudian instansi terkait dalam hal ini Kementerian Agama. Bahkan Kementerian Agama kita dorong untuk mereka membuat sebuah surat edaran yang disampaikan kepada semua tempat ibadah muslim untuk pada saat yang sama, di waktu yang sama, melakukan kegiatan yang sama, doa bersama, munajat di tempat ibadahnya, sehingga kita berasumsi bahwa pada waktu yang kita laksanakan itu yang terpusat di kabupaten adalah di Masjid Al-Akbar, biasa kita laksanakan. Kemudian di seluruh kabupaten Balangan, di tempat-tempat itu juga melaksanakan doa bersama. Jadi bolehlah kita mengklaim bahwa doa dan munajat kita itu di seluruh Balangan. Iya. Dan optimis ya ke depan program sebelumnya itu akan berjalan, bahkan dapat kembali dikembangkan dan kembali ditingkatkan. Ya. Atau bagaimana? Saya berharap demikian. Karena
karena kan kalau mengikuti penyampaian dari visi misi Pak Bupati yang sekarang di periode kedua nanti, bahwa beliau akan melanjutkan visi misi yang ada, tapi perbedaannya adalah bahwa beliau ingin di periode nanti lebih progresif. Istilah beliau itu adalah berlari cepat, lebih berlari cepat untuk meninggalkan ketertinggalan kita Kabupaten Balangan sebagai Kabupaten Pemekaran ini minimal sejajar dan kalau bisa melampaui. Itu semangat beliau. Nah, sehingga visi misi di tahun yang lalu sebenarnya tidak berubah itu kan ya. Tetapi dari sisi implementasi, dari sisi pencapaian dan target sasaran itu mungkin yang akan nanti ditingkatkan. Dan capaian kita di tahun periode sebelumnya ini di tingkat kebencanaan sudah melatih sumber daya manusia kita dari dari induk BPBD sendiri sampai ke tingkat desa. Desa itu semua linmas kita latih untuk bagaimana mitigasi dan simulasi terkait bencana. Dari semua unsur saya katakan tadi, anak sekolah kita lakukan. Bahkan ibu-ibu itu melalui PKK desa, melalui PKK kabupaten, karena mereka sebagai agen kita sudah lakukan juga kegiatan simulasi, kegiatan edukasi ini secara berodik dan secara bertahap, bekerja sama melalui tim penggerak PKK. Dan itu kita tagline-kan juga sebagai sebuah inovasi kita, karena kita mampu memasuki ke ranah-ranah ini yang sebelumnya tidak tersentuh gitu kan. Jangan tahu terkait dengan penataan kota. Ya. Kan ada pembangunan infrastruktur itu, kemudian ada beberapa kondisi situasinya dan pembebasan lahan. Nah, ini BPBD atau Pak Haji Rahmi melihatnya bagaimana? Apakah dari kegiatan penataan ini sudah kajiannya sudah lengkap, tidak akan menimbulkan bencana, tidak akan menimbulkan dampak yang buruk baik sosial masyarakat setempat ataupun ekonomi? Artinya ya intinya ini harus positif, berdampak positif pada masyarakat sosial, kemudian pada meningkatnya perekonomian. Yang namanya ikhtiar gitu ya. Visi misi itu kan sebuah keinginan untuk ikhtiar baik dari pimpinan untuk diwujudkan, dan salah satu yang menjadi visi keinginan besar dari Pak Bupati itu adalah kita menata kota kita Waringin ini menjadi kota yang berkelas. Tagline-nya minimal sama dengan kabupaten tetangga, tapi kalau bisa lebih maju dari tetangga. Itu yang kita harapkan. Upaya-upaya yang dilakukan itu saya kira sudah melalui proses yang panjang. Di periode sebelumnya, sepanjang pengetahuan saya sudah dilakukan yang namanya kajian itu kan. Jadi mulai dari kajian, kemudian dituangkan dengan FS namanya feasibility studies. Itu kan berarti menganalisa tentang prospeknya. Lalu kemudian dilakukanlah master plan kota. Nah, basis dari penataan kota ini tentu saja adalah RT/RW. RT/RW ini memang selalu diupdate gitu kan. Tapi basis penataan kota adalah RT/RW. Di dalam penataan RT/RW, BPBD bagian dari yang terlibat di dalam memberikan masukan. Rencana tata ruang wilayah. Nah, salah satunya adalah tata ruang kota kita. BPBD memberikan masukan daerah-daerah mana yang rawan bencana yang tidak boleh dibangun fasilitas publik, yaitu masuk ke RTDN. Iya. Lalu rencana tata ruang detailnya, ya artinya rencana detail tata ruang wilayahnya kita sudah berikan masukan. Jadi upaya penanggulangan atau perbaikannya adalah disesuaikan dengan fungsi fasilitas publik itu nanti. Jadi kalau di sana tidak bisa dibangun sebuah hunian, ya jangan dibangun. Ya. Dan kami rasa hari ini yang sudah dituangkan di dalam master plan, kemudian secara tahapan pembangunan dituangkan dalam DD itu kan oleh dinas teknis, ini sudah terlihat progresnya, perkembangannya, dan melihat ini kita tentu punya optimisme bahwa berdampak terhadap perkembangan ekonomi. Berdampak terhadap perkembangan ekonomi karena kan penataan kawasan juga, ada kawasan sentra ekonomi, kawasan nanti untuk ruang terbuka hijau, fasilitas publik, kemudian arena bermain anak, kemudian ada
kantin-kantin lah, nanti kan kita harapkan seperti itu. Jadi perkembangan kota terutama ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Kabupaten Balangan itu mampu nggak meningkatkan segala yang saat ini diprogramkan, kemudian mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi. Kita sudah mengalami masa-masa dulu itu kan, masa-masa kita tumbuh dan berkembang sebagai aktivis gitu ya, sebagai mahasiswa, dan itu menjadikan kesimpulan kita bahwa segala sesuatunya itu memang kuncinya adalah pendidikan. Jadi kalau kita ingin menatap masa depan Balangan lebih baik, membawa masa depan Balangan lebih maju, tentu pendidikan di Kabupaten Balangan ini SDM-nya, anak-anaknya harus kita genjot dan kita dorong terus kan. Karena dengan pendidikan lah semuanya akan bisa dilakukan perubahan. Nah, untuk hal itu saya optimis. Karena Pak Bupati sudah memulai upaya-upaya mendorong anak-anak Balangan, generasi muda Balangan, Gen Z Balangan gitu kan, untuk kemudian tidak berhenti pendidikannya hanya di level SMP atau SMA, tapi sampai perguruan tinggi, bahkan di level-level yang lebih tinggi gitu kan. Karena Pak Bupati kan memiliki program yang sangat bagus sekali, dan itu sulit sebenarnya diikuti oleh daerah lain, adalah program Seribu Sarjana beasiswa yang memberikan fasilitas tadi. Pemerintah hadir. Jadi pemerintah hadir tidak hanya melaksanakan kewajiban dasar ya, menyelenggarkan pendidikan dasar, tetapi pemerintah hari ini lebih jauh, dan Balangan ini memberikan fasilitasi kepada anak-anak Balangan yang mau menuntut ilmu, belajar, meningkatkan pendidikannya. Dan ke depan di semua bidang, karena kan program Seribu Sarjana bahkan sebenarnya hari ini sudah lebih, itu tidak hanya terbatas di satu disiplin ilmu, baik dari sisi keagamaan maupun eksak ataupun keilmuan-keilmuan lainnya, itu didorong semua, bahkan sampai jenjang S3 gitu kan kalau ada yang mau. Nah, kesempatan emas inilah yang harus diraih dan kemudian direspon baik oleh masyarakat Balangan. Pendidikan itu kan melahirkan orang-orang yang berpikir cerdas, melahirkan generasi yang punya karakter, melahirkan generasi-generasi yang tangguh dan pejuang gitu kan. Pendidikan seperti itu yang kita inginkan di Balangan ini. Nah, kalau itu dia akan menjadi generasi-generasi penerus yang siap berkompetisi, siap memberikan kontribusi. Saya memang bukan asli orang Balangan gitu kan. Saya lahir di Alabiu, tetapi begitu saya mendapatkan amanah dan kesempatan bekerja di Balangan, saya merasa memiliki dan peduli dengan Balangan, karena saya sudah tinggal di Balangan dan anak-anak saya juga kelahiran Balangan. Maka saya harus dorong kemajuan Balangan ini. Kita tidak boleh pesimis. Apapun tantangannya, bagaimanapun situasinya, kita harus tetap berikhtiar memajukan Balangan. Menjawab tantangan. Betul. Menghadapi segala problem. Betul. Jadi, oke, teman-teman, kayaknya kita harus akhiri dulu deh. Perbincangan saya dengan Pak Haji Rami. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bermanfaat, bisa kita pahami. Kemudian seperti kata beliau tadi, optimis. Di depan memang banyak tantangan, kita harus jawab tantangan itu. Dijawab di depan memang banyak persoalan, itu kita harus jawab persoalan itu. Dan banyak masalah juga, tapi kita harus pecahkan masalah itu. Iya. Kita harus hadapi, selesaikan. Dan itu aja. Kalau pro kontra biasa, tapi mendukung untuk kebaikan itu yang utama. Itu kayaknya. Oke teman-teman, dari kami mau undur diri. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi. Oke. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam khas BPBD. Salam tangguh. Tangguh. Iya.